Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa iktafa atharahu wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemuda-pemudi, ya, remaja-remaji, musola Al-Fat Kampung Sewu, yang semoga Allah muliakan. Ketika mengisi pemuda itu, kalau saya itu mesti semangat gitu ya, beda dengan ngisi yang sepuh gitu. Semangatnya beda, nggak tahu kenapa. Setiap diminta untuk mengisi pemuda itu ada sesuatu yang beda gitu ya. Meskipun saya juga masih muda ya, kepala 3 ya, anak sudah 3 ya, tapi begitu dengar kata pemuda itu semangat dan juga menyesal ya. Menyesal karena dulu tidak menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sebuah kesyukuran mas-mas dan mbak-mbak semuanya ini bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia ini ya. Karena tadi saya perjalanan ke sini, rumah saya Desa Dukuh, Mojolaban. Nah, itu lewat paling tidak 2 tempat ya, yang pemuda-pemudi sama juga mengadakan acara tahun baru, tapi dengan konsep yang beda ya, dengan konsep yang hura-hura ya, dengan konsep tidak seperti panjenengan semuanya di tempat ini. Maka ini sebuah kesyukuran. Kesyukurannya apa? Karena Allah memudahkan langkah kita untuk ke tempat ini. Ada yang mungkin dengan senang hati, dengan rela hati datang ke tempat ini. Ada yang juga yang dipaksa. Ada yang dipaksa ya, mau senang hati mau dipaksa, syukuri alhamdulillah. Bisa jadi dipaksa itu nanti awal dari kebaikan ya, awal dari kebaikan. Dulu saya itu SMA dulu keterima SMA 3 negeri. Dulu favorit ya, nggak tahu sekarang favorit enggak. SMA Negeri Negeri Solo, kelas akselerasi, jadi 2 tahun. Tapi kemudian bapak waktu itu memaksa, kowe kudu mondok, nah, harus mondok. Saya itu palingnya 2 tahun SMA itu nggak usah lama-lama, 2 tahun, tapi harus mondok. Dan qadarullah pondok di SMA mondok di Iskarima ya 4 tahun. Nah, jadi yang pengennya 2 tahun tambah 4 tahun ya. Tapi ya itu paksaan, tapi ya alhamdulillah. Jadi bersyukur, alhamdulillah dipaksa gitu ya, dipaksa kebaikan, baru bisa merasakan sekarang. Oh, dulu kalau nggak di pondok itu ya Allah jadinya kayak apa gitu ya. Nah, karena SMP saya tahu sendiri saya seperti apa ya, kemudian berubah drastis waktu di pondok. Dan sekarang tuh kalau ingat pondok ya menyesal kenapa tidak bisa maksimal waktu itu ya. Dan juga rasanya pengen seperti di pondok lagi gitu ya. Jadi di pondok itu kan kalau pada maghrib harus makan selesai ya, pada isya harus ngaji 1 jam, pada isya harus di masjid ya. Nanti kalau duduk mojok kemudian tekuk-tekuk gitu ya, pura-pura baca tekuk-tekuk, ustadznya datang nyemproti pakai rapi kayak gitu, serot-serot gitu ya. Nah, seru. Nanti kalau bangun subuh juga gitu, belum bangun semproti. Nah, kita tuh kangen ya, kangen disemproti ternyata. Nah, kalau yang sudah kuliah kan nggak ada yang mengingatkan kan. Nah, apalagi misalkan kos, nggak ada yang mengingatkan. Ya. Kita mau baik, ya alhamdulillah kalau punya niatan baik. Kalau nggak ya kita hancur kalau nggak ada yang mengingatkan. Nah, itulah enaknya. Nah, maksud saya kadang kita dipaksa kebaikan itu adalah kebaikan. Ya mungkin awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan menikmati sampai kita butuh itu gitu ya. Misalkan sholat duha ya, itu mungkin awalnya kita dipaksa oleh sekolah mungkin atau oleh orang tua mungkin ya, tapi lama-kelamaan kita bisa menikmatinya ya. Kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau itu tidak dilaksanakan tuh kayak ada yang kurang dalam hari kita ini, ada yang kurang. Nah, maka itulah bersyukur Allah datangkan kita semuanya di tempat ini ya, baik yang dengan senang hati ataupun dengan terpaksa, insya Allah itu kebaikan. Berarti Allah ingin memberikan kebaikan dari setiap kegiatan kita. Diringankan untuk datang, dan Allah akan memberikan kebaikan, pahala dari setiap
aktivitas kita di tempat ini, di tempat yang berkah insya Allah. Kemudian di malam hari ini sedikit saya ingin membahas tentang pemuda ya. Nah ini pertanyaan, apa itu pemuda? Nah ini harus tahu dulu ya. Jadi posisi pemuda itu harus tahu pemuda itu apa ya. Karena kalau tidak tahu, al insanu adu majahula, manusia itu musuh dari yang dia jahil terhadapnya. Manusia itu musuh dari apa yang tidak diketahuinya. Itu akan menjadi musuh nanti, akan kontra. Umar itu dulu musuh Islam, Umar dulu ya, Umar bin Khattab ya, tahu ya, Umar bin Khattab dulu paling terdepan dalam memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, musuh Islam paling getol. Karena apa? Karena tidak tahu Islam itu apa, Muhammad itu siapa, tidak tahu. Maka dia menjadi musuhnya. Tapi begitu tahu Islam itu, dapat hidayah, wah dia paling terdepan dalam membela kaum muslimin. Nah, sekarang pemuda itu apa? Ya, oke, masing-masing kayaknya harus bicara nih, gitu ya. Dari sini dulu, pemuda itu apa? Mas yang pakai baju putih. Nah, singkat-singkat, pemuda itu apa? Gitu. Sekalian terbiasa bicara gitu ya. Harus berani, pemuda harus pede, berani gitu ya. Jangan ingah-ingih gitu ya. Terserah apa aja, insya Allah benar semua. Sebutkan pemuda atau masa muda itu apa? Generasi penerus, oke, bagus. Terus generasi penerus ya. Oke, bisa 1, 2, 3, 4 kata enggak masalah ya. Mas yang pakai baju. Laki-laki berusia muda, oke, betul. Generasi penerus, oke. Coba sekarang menyebutkan yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Wah, ya silakan dipikir ya bagian akhir. Apa? Pas? Oke, ada pilihan pas ya. Oke, silakan. Apa? Penerus dari generasi lama ya, tambah generasi lama, beda itu ya. Ya, adiknya. Ini umurnya berapa? Oh, 12 itu udah pemuda itu ya. Zaid bin Sabit itu umur 11 tahun ya. Zaid bin Sabit 11 tahun ditugasi Rasulullah untuk tugas besar. Jadi Rasulullah begitu datang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tidak tahu Madinah itu kan banyak orang Yahudi waktu itu sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian ditugasi Zaid bin Sabit umur 11 tahun ditugasi Rasulullah untuk sebuah misi besar ya. Ini kamu harus bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Tahu nggak berapa lama Zaid menguasai bahasa Ibrani dari nol potol sampai dia paham kitabatan wa tulis dan lisan, berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Faham detail. Kita belajar bahasa Inggris saja berapa lama? 3 tahun sudah mahir, 6 tahun sudah belum ya? Nah, Zaid bin Sabit lebih muda dari adiknya ini, 11 tahun mampu menguasai bahasa Ibrani dalam waktu 17 hari. Dari nol potol bisa nulis, bisa ngomong, baca, jadi sudah luar biasa. Apa adik? 12 tahun? Belum ya? 12 tahun juga Rasulullah sudah diajari ekspor impor ya, bersama siapa? Ke Syam, berdagang bersama pamannya Abu Thalib ya. Rasulullah itu mulai dikenalkan dengan ekspor impor, berdagang ke Syam, rihlatas syita'i was-shaif. Jadi Quraisy itu punya kebiasaan rihlatas syita'i was-shaif, bepergian waktu musim panas musim dingin ya. Kalau musim panas ke arah Syam, musim dingin ke arah Yaman, ke selatan atau sebaliknya ya. Nah itu Rasulullah sudah 12 tahun sudah diperkenalkan itu ekspor impor, ini sudah besar berarti gitu ya. Terus berikutnya pas ya pas ya. Apa pemuda itu apa itu pemuda Mas ya? Mas Yoga Mas Yoga belum ya, bukan ya Mas Haris awal perubahan. Yang putri angkat tangan yang mau bicara, siapa yang berani gitu ya.
Oke, tidak ada. Oke. Ya. Awal pendidikan. Oke. Semuanya benar, ya, semuanya benar. Tapi marilah kita buka bagaimana Allah menyebutkan tentang pemuda itu. Ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 54. Nah, ini ya, bentar. Allah sebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ini waktu kita bayi itu lemah ya, anak kecil lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kelemahan itu adalah kuat, menjadi kuat di masa muda. Gitu ya. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali, lemah masa tua ya, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa ya. Jadi pemuda itu apa? Dari ayat ini, belajar dari ayat ini. Oke, pemuda itu kekuatan, betul. Ada lagi? Orang? Oke, jiwa semangat tinggi, sip. Ada lagi? Coba pakai ayat itu, ya. Itu sudah ada clue-cluenya itu yang dikasih tanda hijau. Oke, jadi pemuda adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan, gitu ya. Kelemahan pertama, kelemahan saat dia masih bayi, masih kecil, dia bergantung pada ibunya. Dia nggak bisa cari nafkah sendiri, ya. Bahkan bayi itu kan masih membutuhkan makan, nggak bisa sendiri, ya, masih membutuhkan orang tuanya. Kemudian datang masa muda, masa kekuatan. Dia mau kemana aja bisa. Ini mas-mas ini mau kemana aja bisa, mau ngapain aja bisa. Kekuatan pikirannya masih bagus dan sebagainya. Ini apa situnya Pak Ji? Ya. Dan nanti akan datang masa setelah kuat itu adalah masa lemah ya. Jadi masa saat tua, lemah fisik ya. Kalau yang anak kecil tadi itu adalah dia lemah pengalaman, lemah ilmu. Anak kecil itu lemah pengalaman. Dia fisiknya kuat, bagus, kan daya tahan tubuhnya lebih bagus. Nah masa tua itu adalah dia kaya pengalamannya, banyak makan garam, kaya pengalaman. Tapi dia lemah fisiknya. Nah, masa muda harusnya adalah dia menggabungkan kebaikan di antara keduanya. Punya pengalaman, dia punya fisik yang bagus. Nah, itu pemuda. Oke, jadi masa muda adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan. Oke, itu pengertiannya masa muda itu insya Allah kalimat berkah dari Al-Quran ya, karena langsung Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan kalian dalam kondisi dari keadaan lemah, kemudian kuat, nanti akan datang setelah kuat adalah masa kelemahan. Termasuk saya, ini adalah masa-masa masih muda ya, masih muda, 40 tahun itu masih muda. Bahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya, usianya 53 tahun ya. Berdakwah ke Mekah selama 13 tahun, berarti hijrah 53 tahun ya, 53 tahun dalam masih kuat ya. Nah itu masih muda ya, masa kekuatan di antara dua kelemahan. Oke, itu kemudian kelemahan pertama masa kecil, kelemahan kedua adalah kekuatan masa muda, kelemahan kedua adalah masa tua ya. Kalau kita mendengar kata ini kekuatan di antara dua kelemahan, apa yang terpikir dari kita? Terus kita mau ngapain kalau kita tahu definisi masa kekuatan di antara dua kelemahan? Apa yang kita lakukan? Apa yang Anda semuanya lakukan? Oke, memanfaatkan sebaik mungkin, berarti kesempatan gitu ya. Oke, ada lagi, sip, bagus. Berlomba dalam kebaikan, sip. Ada lagi. Saya tambahkan terbatas ya. Jadi
masanya terbatas akan datang ya. Jadi kalau ada flash sale gitu ya, nah, terbatas sekian menit atau sekian ini, nah, itu kan kita akan segera memanfaatkannya sebaik mungkin, mumpung gitu ya, aji mumpung ya. Kesempatan ini tidak akan datang lagi setelah ini masa kelemahan. Nah, maka mumpung kuat gitu ya. Jadi kuat itu labil apa stabil? Kuat itu stabil ya. Jadi kalau ada yang bilang pemuda itu labil, itu salah apa benar? Gitu kan kita sering dengar pemuda itu adalah masa labil gitu ya. Maka orang sering biasa masa labil, nakal itu biasa gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena dia salah memaknai bahwasanya masa muda itu masa kuat, itu masa stabil. Kuat itu kan stabil, tidak bergetar. Jadi dia kekuatan, dia stabil, dan mumpung, nah itu kesempatan tadi betul ya, mumpung muda maka harusnya kebaikan, bukan mumpung masih muda, nah, kesempatan untuk nakal nanti nggak bisa lagi, ya salah ya. Kalau masa kuat itu kita tidak maksimalkan dengan baik ya, nanti masa tua kita akan sengsara gitu ya. Itu udah sunatullah, mau kehidupan dunia di akhirat sama ya. Kalau masa muda ini kita tidak sebaik-baiknya untuk menggunakannya untuk kebaikan dunia maupun akhirat, masa tua nanti sengsara. Untuk dunia saja, orang masa muda itu malas-malasan, kira-kira nanti di masa tuanya sukses apa sengsara? Sengsara ya, karena pas masa kekuatan, kesempatan dia tidak maksimalkan dengan baik, tidak untuk kebaikan ya. Oke. Nah, ini coba kita putarkan. Ini adalah pemuda, usianya, ada yang pernah melihat ini? Ada yang pernah? Ini tentang Muhammad Al-Fatih. Kalau Muhammad Al-Fatih pernah ya? Ketika dia menaklukkan Konstantinopel, umurnya berapa? 22, 23, ya sekitar itu, 22 tahun. Kira-kira lulus sarjana ya, lulus S1 gitu ya. Nah, kita bisa apa lulus itu? Kita ini lulus S1, S2, S3, bahkan belum ada karya. Ini Muhammad Al-Fatih umur 20 tahun dia sudah menjadi gubernur, umur 22 tahun dia diangkat menjadi khalifah. Ya, khalifah itu kelasnya presiden atasnya. Ya, pemimpin dari negeri-negeri muslim. Ya. Kalau dulu kita negara itu dulu statusnya gubernur, jadi masih beliau ini atasnya gubernur, atasnya presiden gitu ya. Umur 22 tahun menjadi khalifah. Kemudian 24 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya. Coba lihat sebentar. Nah, itu tadi Muhammad Al-Fatih ya. Rasulullah menyampaikan tadi sudah saya sebutkan, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa ni'mal jais dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Ini bukan hanya Konstantinopel, itu dalam hadisnya panjang. Rasul menyampaikan 2 kota akan ditaklukkan, Konstantiniyah atau Rumiyah. Konstantiniyah atau Romawi duluan ya Rasulullah. Jadi Konstantinopel, Istanbul sekarang, atau Rumiyah, jadi kota Vatikan sekarang ya, Vatikan Italia. Itu pasti janji sabda Rasulullah pasti benar. Konstantinopel sudah, berarti nanti Vatikan itu ditaklukkan apa tidak? Pasti. Nah, cuma oleh siapa itu jadi pertanyaan. Oleh saya, oleh Anda, atau generasi setelah Anda. Nah, itu tapi pasti. Nah, Rasulullah di hadis ini menyampaikan akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin. Ya. Jadi perlu dipahami dulu. Jadi ketika Islam itu menaklukkan sebuah wilayah, itu bukan kemudian seperti Belanda menaklukkan Indonesia, dijajah, penduduknya dieksploitasi, alamnya dieksploitasi, hasilnya dibawa ke Belanda. Tidak ya. Islam namanya bukan penaklukan kalau Islam, lebih tepatnya adalah pembukaan ya. Maka inna fatahna laka fatham mubina, surat Al-Fath, sesungguhnya kami telah membuka untukmu. Jadi dibuka wilayah itu, dibuka agar hidayah masuk ke tempat itu. Sumber daya alamnya dimakmurkan, tanahnya disuburkan,
orangnya dicerdaskan. Itu kalau Islam masuk suatu wilayah. Maka pernah kejadian juga di Spanyol ketika umat Islam sudah menaklukkan situ, membuka, kemudian hendak pergi. Orang-orang, bahkan orang non-muslim merasa keberatan. Kami inginnya dipimpin oleh Anda, oleh orang muslim. Kami sudah merasakan bagaimana dipimpin oleh, bahkan dari agama kami sendiri, itu zalim. Tapi kalau dipimpin oleh Anda, seorang Islam, orang Islam, kami merasa nyaman, ibadah pun nyaman. Nah itu penaklukan Islam itu bukan kejam, bukan. Membuka wilayah agar dapat hidayah, memakmurkan buminya, mencerdaskan kehidupan penduduknya, semuanya makmur. Nah itu Islam. Ya. Akan ditakluk oleh sebaik-baik pemimpin. Ya tadi Muhammad Al-Fatih, misalnya 24 tahun saat menaklukkan. Seorang pemuda, ya, pemuda tentunya. Maka idenya brilian, dia kuat. Gitu ya. Bagaimana ketika kapal perang itu tidak mampu melewati perairan karena di selat itu dia dihalangi oleh rantai yang besar panjang, tidak mungkin kapal lewat. Secara teori tidak mungkin, udah habis, kita tidak bisa kemana-mana. Jalan satunya adalah lewat selat ini, bawa kapal banyak. Berapa kapal tadi? 70 ribu berapa tadi? Ya. Maka dia cerdas, out of the box gitu ya mikirnya ya. Maka kapal itu ditarik ke daratan melewati bukit-bukit dalam waktu semalam. Nah itu kan kalau nggak pemuda nggak terpikir seperti itu. Nah itu pemuda, hingga kemudian berhasil melewati dan kemudian menghancurkan tembok itu. Maryam tadi itu, ya Maryam tadi dipakai untuk itu tadi. Nah, beliau adalah orang yang sangat menghargai ilmu. Itu dibuat oleh orang Hungaria, saya lupa namanya. Kemudian ditawarkanlah ke raja-raja, termasuk Raja Konstantin, tapi ditolak. Enggak, misalnya kayak gitu, enggak penting gitu ya. Raja lain, tapi oleh Al-Fatih kemudian dihargai. Dalam artian dimuliakan orang membuatnya meskipun bukan orang Islam, dihargai karyanya, diberikan tempat yang mulia orangnya, ya, sehingga senjata itulah yang kemudian mampu menghancurkan tembok Konstantinopel. Nah, bagaimana tidak disebut sebagai pemimpin terbaik, orang yang tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, tidak pernah ketinggalan sholat qiyamul lail, ya, maka jadilah pemimpin terbaik. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya itu, termasuk pasukannya juga disaring, ya, tidak sekedar kuat fisiknya, tapi harus kuat imannya, kuat ruhiyahnya juga, gitu ya. Nah, itu adalah muda adalah kekuatan tadi ya. Nah, tidak hanya Muhammad Al-Fatih, ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid usia 18 tahun, nah, berarti usia SMA ya. Nah, itu memimpin pasukan kaum muslimin besar melawan pasukan Romawi. Ya, saat itu Romawi adalah seperti Amerika sekarang, superpower. Ya. Sudah menjadi tugas Rasulullah. Ya. Nanti pasukannya ini Abu Bakar ya, akan dipimpin oleh kalau nggak usah Abu Bakar ya, oleh Usamah bin Zaid. Itu tugas sudah. Padahal usianya baru 18 tahun. Ya, yang menjadi pasukannya adalah sahabat-sahabat senior, sekelas Utsman, sekelas Ali, Muawiyah, itu menjadi pasukannya, lebih senior secara umur. Tapi Rasulullah sudah titip pesan, nanti pasukannya akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid melawan Romawi, superpower, dan menang. Masya Allah. 18 tahun. Zaid bin Sabit, ya, usia belasan tahun sudah menjadi sekretaris Rasulullah, sekretaris negara. Ada Ibnu Sina, 17 tahun menjadi dokter di kenegarawanannya. Ada Ibnu Khaldun, Masya Allah, Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, 14 tahun menjadi mufti. 14 tahun itu usia SMP ya, itu menjadi mufti, ketua MUI kalau kita. Ya. Masya Allah, muda itu, muda. Ada Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Maka, ini baru segelintir, masih banyak yang lain ya. Beberapa tahun yang lalu ada remaja usia 17 tahun di Palestina, dicoba diberi waktu kalau nggak salah 2 bulan. Kota itu diserahkan ke anak muda itu, gitu ya. Jadi mungkin misalkan Solo sekarang, ya diserahkan kepada nih 2 bulan kamu yang pegang. Nah, bisa nggak? Harus bisa, gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita susah. Bisa apa kita usia segitu? Nah, itu dulu. Ini pemuda zaman keemasan Islam. Oke. Kemudian
pemuda dalam Al-Quran. Ya, kalau pemuda bahasa Arabnya apa? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Fata ya, fatan, jamaknya fityah. Semua kata pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kebaikan, adalah prestasi. Ya, jadi kalau ada kata-kata mumpung masih muda, kesempatannya nakal, lah itu salah. Itu berarti bukan Islam, itu non Islam. Ya, kalau dalam Islam pemuda itu adalah kebaikan, prestasi, kemudian karya, inspirasi dan lain sebagainya. Itu pemuda dalam Islam. Nanti kita lihat di Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 10. Id awal fityatu, fityah. Ini artinya para pemuda itu, pemuda-pemuda. Tentang Ashabul Kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Pemuda ini adalah pemuda Kahfi, 7 orang pemuda yang dia menyelamatkan agamanya, ya. Kemudian berlindung di dalam gua. Itu prestasi, menyelamatkan sebuah keimanan, sebuah akidah yang dia tidak lagi bisa berdakwah di tempat, sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Maka jalan satu-satunya adalah dia menyelamatkan akidahnya. Kemudian ada Ibrahim di surat Al-Anbiya ya 17 ya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim ketika masih muda ya, orang-orang pada menyembah berhala, para kecil, kemudian semuanya dihancurkan, disisakan satu berhala besar gitu ya. Sudah tahu kisahnya itu ya. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, siapakah yang menghancurkan berhala kita ini? Hanya tersisa satu. Nah, Ibrahim kan terus bilang, ya udah silahkan tanya pada Tuhanmu yang paling besar, berhala besar itu, siapa yang menghancurkannya. Ya. Kemudian ada orang menjawab, qalu sami'na fatan. Mereka masyarakatnya berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang mencela-mencela berhala itu namanya Ibrahim. Ya, ini sebuah prestasi. Ya, prestasi dalam menghancurkan kemusyrikan di wilayahnya. Ya. Hingga menebarkan hidayah di tempat itu. Nah, ini pemuda, prestasi lagi. Ya. Kemudian wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Ya. Ini kisahnya Musa ketika hendak bertemu Khidir, didampingi oleh seorang pemuda. Ini tidak disebutkan namanya, tapi fatan, pemuda. Dia mendampingi seorang nabi ya untuk berguru pada Khidir. Kemudian ada juga Yusuf di surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya, yakni Yusuf. Ya. Yusuf masih muda yang sangat tampan, dirayu oleh istri dari pembesar Mesir. Ya. Prestasinya apa? Dia mampu menolaknya. Ya, coba bayangkan yang mas-mas. Ya. Prestasi luar biasa. Ya. Ketika Yusuf diajak berzina oleh orang yang sangat cantik, pintar, punya kedudukan, ya. Tinggal dia dan perempuan itu di sebuah tempat yang sangat aman sekali. Bahkan di luar sudah dijaga oleh pengawal dari perempuan itu, sudah ditutup aman. Ya. Kemudian dengan prestasinya, ya, Yusuf mampu mengatakan qala ma'adzallah. Ya, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu prestasi luar biasa dari seorang pemuda yang sulit untuk kita, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Maka tidak betul kalau kita pernah mendengar istilah kecil dimanja, kemudian muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Masuk akal enggak itu? Jadi dari kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari mana? Ya, tidak bisa seperti itu. Ya. Wah, hidup enak banget ya, tidak bisa. Maka semuanya itu harus diraih dengan memanfaatkan masa muda. Ya. Ya, sunatullahnya seperti itu. Kesuksesan itu harus dengan sebuah pengorbanan, dengan sebuah jerih payah. Ya, baik. Jadi untuk tim itu ingin menghadapi sebuah tim besar. Ya. Kemudian anggota tim itu
pesimis, nggak mungkin bisa, kalah kita. Ya. Nah, untuk usaha seperti itu saja, memenangkan sebuah pertandingan, dia harus dengan usaha sedemikian rupa gitu ya. Itu berlaku untuk segala impian yang ingin kita raih, ya, cita-cita yang kita raih, dunia maupun akhirat. Ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan orang ingin surga, itu Allah berikan pernyataan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu itu mengira mau masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu seperti orang yang datang pada orang-orang terdahulu, masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya ini berupa apa? Kegoncangan, kesempitan, ya. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai saking beratnya ujian itu, sampai saking besarnya goncangan itu, Rasulullah dan orang-orang bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang, ya, sampai hingga mau putus asa Rasulullah itu berjuang untuk mendapatkan surga itu, ya, karena tidak mungkin orang itu mau mendapatkan sesuatu yang mulia kemudian tanpa perjuangan, ya, maka tidak benar tadi kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, kemudian kita ikut pikiran itu, nah, maka wah mumpung masih muda, seenak-enak aja foya-foya. Nah, itu salah. Itu pemuda barat, ya. Pemuda Islam enggak. Ya, muda itu penuh karya, penuh prestasi, penuh kebaikan. Mumpung masih muda itu bukan, kalau barat mumpung masih muda foya-foya. Kalau Islam mumpung masih muda penuh kebaikan. Nah, itu beda, ya. Sama-sama kata mumpung, ya, tapi beda maknanya. Kalau mumpungnya mereka, ya mumpung masih muda, ya. Mumpungnya kita, ya para pemuda masjid, remaja masjid, ya mumpung masih muda, manfaatkan semaksimalnya untuk bisa memberikan kebaikan pada orang lain, semaksimalnya untuk memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ya. Jangan sampai kita ini beramal, dunia juga tidak ada manfaatnya, akhirat juga tidak ada manfaatnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Apalagi ini yang sering perlu mumpung ingat ya, pemuda itu bukan anak-anak lagi gitu ya. Tadi kan anak-anak, muda, kemudian tua gitu ya. Jangan sampai seperti anak-anak ya. Kalau anak-anak itu apa? Identiknya apa? Anak-anak identik dengan bermain ya, main. Jadi semuanya dianggap mainan. Ada tangga, prosotan mainan. Banjir itu mainan, itu harusnya sedih gitu, itu kan sedih, hanyut. Bagi dia banjir itu adalah kolam besar, kolam renang besar. Pikirannya itu mainan anak itu. Jadi tidak tahu mana yang ya harusnya sedih, harusnya senang. Ya, dianggapnya semuanya mainan. Nah, jangan sampai masa muda itu seperti masa anak-anak, mainan terus gitu ya. Gamenya isinya apa namanya, laptopnya isinya mainan, game. Kemudian HP-nya isinya mainan. Kemudian tabnya game lagi. Nah, harus beranjak dari kanak-kanak. Ya, kalau masih seperti itu berarti masih tahapnya tadi, yang pertama masih kanak-kanak. Ya. Nah, ini karena banyak yang sekarang udah kecanduan game gitu ya. Kalau dulu nggak tahu sekarang. Dulu pas saya masih kuliah itu Dota gitu ya, tahu Dota nggak? Pagi sampai malam sampai pagi game aja, ya betah itu. Nah, jadi peradaban itu ya tidak akan dipikul oleh orang-orang yang pemuda yang seperti itu, ya masih mainan, ya itu masih kanak-kanak. Atau jangan sampai seperti orang tua. Orang tua itu apa? Fisiknya lemah, ya sudah masih muda, ya tapi kemudian fisiknya lemah, harus kuat, ya. Maka saya sangat sedih kalau salaman dengan anak muda itu salamannya nggak semangat gitu ya. Ya, anak itu sama harus semangat, harus kuat gitu ya. Penuh tatapannya tatapan optimis, ya, kebaikan gitu ya. Nah, itu anak muda. Nah, itu jangan seperti anak-anak, atau jangan seperti kemudian orang tua yang tua sebelum waktunya, fisiknya lemah sebelum waktunya. Apa ada? Banyak ya. Sekarang kan usia-usia, kemarin tetangga itu usia belum ada 40 sudah stroke. Kalau dulu kan stroke mungkin sepuh-sepuh aja. Stroke itu sepuh-sepuh, tapi kok apa namanya, usia baru 30 sekian sudah
sudah stroke, ya, dan lain sebagainya, sudah gagal ginjal dan lain sebagainya, apa fisiknya sudah melemah sebelum waktunya. Ya, maka itu jangan sampai kita seperti anak-anak atau seperti orang tua. Masa muda itu masa kekuatan. Ya. Beramalah untuk dunia ataupun akhirat. Jangan sampai kita melakukan sebuah kegiatan itu manfaat untuk dunia nggak ada, akhirat nggak ada. Itulah yang dibenci oleh Umar. Umar itu paling benci melihat seseorang yang dia itu beraktivitas tidak ada manfaatnya untuk dunianya, akhirnya juga tidak ada. Nah, itu yang paling Umar benci. Nah, kira-kira kita masuk yang mana? Menggunakan kata mumpung masih muda itu, apakah yang ini? Nah, ini nonton video yang haram gitu ya, video porno dan lain sebagainya. Nah, anak-anak usia SMP ini tidak bisa dimungkiri itu ada di negeri kita. Ya, semoga pemuda-pemudi, remaja-remaji sini tidak termasuk di dalamnya. Ya, karena mereka salah mengartikan mumpung itu. Mumpung masih muda, nakal itu. Nah, kira-kira mas-mas mau nggak dapat istri seperti ini? Nah, mau nggak? Yang sudah usia nikah berapa? Coba angkat tangan, usia nikah 20 tahun ke atas. 20 berapa? 26 jalannya ya. Sudah usia nikah ya. Mau dapat kayak gini? Nah, susah untuk cari istri solehah. Atau kalau mbak-mbak mau dapat calon suami seperti ini, ya, itu ya. Atau orang yang biasanya seperti ini, atau seperti ini, ya. Atau jadi yang kedua. Nah, ini manfaat untuk dunianya. Dia beramal. Ya. Tenaganya itu dipergunakan sebaiknya, menghasilkan karya. Nah, atau ini, mas-mas mau dapat istri seperti ini. Nah, ini karena dia kreatif, jadi pernah dengar kabar ini. Jadi dari buah naga itu mampu menghasilkan listrik. Ya, pernah dengar ya. Nah, mampu menghasilkan tenaga listrik. Maka di daerah Banyuwangi, itu kan, perkebunan buah naga itu kalau malam terang, ya, karena dari buah naga itu dihasilkan listrik, terang di situ. Bukan dari listrik PLN, bukan, dari buah naga itu. Ya, itu karya, manfaat gitu ya. Atau ini namanya Mbak Novi dari Kebumen, salah, membuat aplikasi seperti WA, salah, namanya call in, ya, karya, manfaat. Atau seperti yang kita lakukan saat ini. Yang pertama tadi atau yang kedua ini? Yang kedua ya. Maka mumpung masih muda, alhamdulillah ada wadahnya ya. Jadi dari takmir ini fasilitas yang baik ya. Jadi para muda-mudi ini diberikan fasilitas ataupun tempat wadah yang nyaman, yang baik untuk menunjang kita untuk menggunakan kata mumpung masih muda itu dengan baik ya, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dijaga agar sholat itu ya di masjid, memakmurkan masjid, sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki ya. Ada kegiatan itu aktif ya, misalkan pengajian bapak-bapak itu muda itu yang bergerak ya. Ya, kalau di tempat saya ya alhamdulillah sudah jalan ya, pemuda itu laden ya, kemudian itu udah sigap gitu ya. Ya itulah peran itu diambil gitu ya. Peran itu diambil. Dimemurkan masjidnya, di kegiatan-kegiatannya, ada TPA-nya diaktifkan. Ya mumpung masih muda. Kebaikan. Nah, itu mungkin terakhir, ini ada video tapi tidak usah ya. Setelah terakhir sebuah perkataan hikmah, ala inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi afdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat diletakkan, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Jadi memang yang muda itu yang berkarya, yang muda yang bergerak, dan itu berada di tangan Anda semuanya sebagai muda-mudi. Maka mumpung masih muda, gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, manfaatkanlah ightanim khamsan qabla khamsin ya, kata Rasulullah,
manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Sakit, manfaatkan sehat sebelum sakit, manfaatkan kaya sebelum miskin, dan salah satunya adalah manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa lemah di awal, masa lemah di akhir, di tengahnya masa muda, masa kuat, itu masa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dunia kita maupun akhirat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang pemuda. Jadi agar kita tahu dulu kita itu sebenarnya punya potensi besar gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu kita ini siapa, nah, kita nanti akan salah arah. Kita harus tahu kita ini pemuda Islam ya. Maka di ilmu itu ya, dengan awal itu nanti ya, kita akan bisa bergerak selanjutnya. Kalau kita tidak tahu kita ini pemuda tapi mau ngapain, pemuda itu seperti apa, tidak tahu, nah kita nanti akan salah memanfaatkan masa muda, salah menggunakan kata mumpung itu ya. Demikian, semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, Mbak, Mas? Nggak ada? Ya, silakan. Ya, tarbiyah itu adalah pendidikan. Jadi mentarbiyah, mendidik kita untuk menjadi baik. Pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Jadi pendidikan, baik formal maupun informal. Contohnya ini juga salah satu tarbiyah, bentuk tarbiyah kita, mendidik jiwa kita, mendidik kita. Karena jiwa itu harus dididik, tidak bisa dibiarkan. Ya, nafsu itu kalau tidak diarahkan kepada yang baik, cenderungnya yang buruk. Jadi nafsu kita ini, ya, kalau tidak segera diarahkan yang baik, tidak segera diarahkan ke kanan, itu bukan nafsu itu diam bergerak, diam di tempatnya, bukan. Dia akan melenceng ke kiri, ke arah kejelekan. Ya. Di awal juz 13, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderungnya menyuruh pada yang jelek. Ya, itu harus dipahami. Ya. Nafsu itu jangan dibiarkan. Tidak, dibiarkan itu dia tidak di tempat, tapi dia mesti akan mengarah pada yang jelek. Ya. Maka perlu melawannya dengan harus segera mengarahkan pada yang baik, pada kegiatan positif, aktif di kegiatan masjid, aktif untuk meningkatkan kemampuan kita, ya, skill kita, kemampuan apa masing-masing beda, ya. Tapi semuanya seolah kebaikan, masing-masing punya potensi. Ya. Kalau Rasul, jadi tidak semuanya harus sama, harus semuanya jadi ustadz, semuanya jadi pengusaha. Enggak, masing-masing punya keahlian masing-masing, punya kelebihan. Rasulullah menyampaikan An-nasu ma'adin kama adini dhahab wa fiddah. Manusia itu seperti tambang, perak dan emas. Ya. Jadi kualitas kita itu seperti barang tambang. Ada yang kita itu kualitas seperti emas. Ya. Ada yang kualitas kita itu seperti perak. Emas sama perak mahal mana? Mahal emas ya. Ada kualitas seperti aluminium, ada seperti besi, ada seperti baja. Tapi apakah yang paling bermanfaat adalah emas? Tidak. Tidak mungkin panci kita dari emas, mesti dari aluminium. Tidak mungkin pesawat itu pakai emas, nggak bisa terbang, sangat terlalu berat gitu. Dia pakai aluminium. Ya. Ataupun rangka pakai baja. Emas memang secara umum dia paling mahal. Ya, tapi tidak semua tempat itu butuh emas, ya, termasuk kita ini. Ya, maka kita harus sadar kita ini semuanya selalu bermanfaat, menjadi yang terbaik di tempatnya. Kalau di permisalan lain Rasulullah sering mengibaratkan al-muslim lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Muslim satu dengan muslim lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, seperti bangunan, ada yang sebagai pintu, ada atapnya, ada temboknya, dindingnya, jendelanya, ada kipas anginnya, ya. Masing-masing punya perannya. Ya. Tapi apapun peran kita, gitu ya, harus bisa maksimal berperan di situ. Ya. Kalau kita sebagai pintu, maka jadilah pintu yang terbaik, yang mampu, ya, menahan ataupun menjaga. Kalau sebagai genteng atap, maka jadi genteng yang terbaik sebagai pelindung. Menjadi lantai menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik di kelasnya, ya.
Tidak kemudian semuanya pengen di atas, pengen jadi atap, atau pengen di depan semuanya pengen jadi pintu, tidak ya. Tapi kualitas kita itu tadi Rasulullah mengibaratkan seperti tambang logam, emas, perak dan lain sebagainya, dan juga seperti bangunan saling menguatkan ya. Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan tentang kualitas kita itu, annasu kal ibili mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia itu seperti sekawanan 100 ekor onta ya. Manusia kita ini di antara sekian puluh pemuda ini, atau sekian ratus, 100 pemuda itu, kita ini seperti 100 kawanan ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilah. Akan sulit engkau jumpai dari kawanan 100 ekor onta itu satu onta namanya rahilah ya. Jadi 100 ekor onta itu sulit kita temukan satu onta yang disebut rahilah. Rahilah adalah onta yang mampu membawa beban berat untuk perjalanan panjang. Nah, itu tidak semua onta itu seperti itu ternyata. Jadi onta itu ada yang namanya rahilah, dia bisa dinaiki oleh beban yang berat, oleh orang berat, dan panjang perjalanannya. Itu tidak semuanya. 1%, 1 dari 100 ya, termasuk kita manusia itu kualitasnya juga seperti itu. Di antara kita ini mungkin ya, dari 100 orang itu yang kualitasnya seperti unta rahilah tadi itu mampu membawa beban perjuangan yang besar untuk jangka panjang, itu tidak semuanya ya. Maka tidak usah khawatir, yang datang di sini kok sedikit, yang ikut baikan kok sedikit, tidak usah minder jadi pemuda masjid ya. Nggak usah minder dengan sedikitnya orang yang berkumpul di masjid ini, nggak usah minder ya. Karena Madinah ya, Madinah itu, kota Madinah sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu dibuka oleh satu orang. Bayangkan, satu orang pemuda yang bernama, ada yang tahu? Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Rasul hijrah Mekah ke Madinah, 1 tahun sebelum Rasul hijrah, Rasulullah sudah mengirimkan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, untuk membuka lahan dulu ya, untuk ditugasi dakwah di Madinah. Dan selama 1 tahun ya sebelum Rasulullah hijrah itu Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan kota Madinah ya. 1 tahun, bayangkan, dakwah di tempat orang, bukan di daerah kelahirannya, di tempat orang, dan berhasil ya mengislamkan warga situ ya. Itu prestasi luar biasa, prestasi pemuda. Kita ini sekian puluh tahun belum tentu berhasil ya, tapi satu orang dan bisa Islam. Bahkan wilayah itu Madinah ya, dulu namanya Yasrib ya, Madinah itu mau menerima Rasulullah sebagai pemimpin mereka ya. Jadi Rasulullah bukan orang asli Madinah, tapi datang langsung jadikan pemimpin. Nah, itu kalau orangnya belum, penduduk Madinah itu tidak ditarbiyah, tidak dididik sebelumnya ya, maka itu susah ya. Maka berhasilnya Mus'ab bin Umair itu menjadikan kota Madinah siap menerima dakwah Islam, bahkan siap menerima orang di luar Madinah, yakni Rasulullah, sebagai pemimpin mereka. Nah, itu tarbiyah. Jadi jiwa kita perlu ditarbiyah, dididik, diarahkan pada yang baik, dipaksa untuk ke yang baik. Nah, kalau enggak, ini akan melenceng ke sini, melenceng ke kiri. Nah, ya itu mungkin ada lagi yang lain yang ditanyakan ya. Bagaimana caranya menghadapi omongan di saat kita sudah beramal soleh, tapi ternyata ada perkataan yang membuat kita tuh semangat kita jadi kendor. Nah, gimana cara menghadapinya agar kita tetap semangat dan kita amal solehnya bukan karena seseorang, tapi ternyata kita tetap soleh, tapi karena ada perkataan akhirnya jadi membuat kita jadi malas atau mungkin tidak memahami. Ya, baik. Kita berbuat apapun itu pasti akan ada orang yang tidak suka, itu pasti. Tidak semuanya orang itu menyukai kita, meskipun sebaik apapun kita. Bahkan Rasulullah itu manusia terbaik. Tapi apakah Rasulullah itu tidak punya musuh? Banyak musuh Rasulullah itu. Ya. Meskipun Rasulullah itu sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi tetap ada yang punya musuh. Ya, maka salah satu ciri orang mukmin yaitu adalah di surat Al-Maidah ayat 54 ya, wala yakhafuna laumata laim ya. Jadi mereka yang tidak takut celaan orang yang mencela. Kita berbuat baik
Ya, dicela, ya salah satu orang mukmin adalah wala yakhafuna laumat laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ya. Maka ada sebuah ungkapan ridhon nas ghayatul la tudrak. Ya. Keridhaan manusia itu adalah sesuatu ghayatul la tudrak. Sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Ya. Manusia itu ridho terhadap kita, senang pada kita semuanya. Itu cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Ya. Nah, maka ya kita cari ridha Allah saja. Ya, mungkin saat itu kita belum ini apa namanya, orang itu belum mendapatkan hidayah. Ya. Tapi yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi yang kita cari bukan ridho manusia, tapi ridho Allah ghayatul la tutrok ya. Kalau ridho Allah itu adalah sebuah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau tadi ridho manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai, tidak mungkin kita itu mampu menyenangkan semua orang. Tapi ridho Allah itu ghayatul la tutrok, sebuah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Saya itu pernah adik saya menikah, gitu ya. Waktu itu mubaliknya menyampaikan tentang suatu hal sehingga kemudian ada orang yang tidak suka. Ya. Kemudian di walimah itu dalam kondisi yang formal, dalam kondisi yang sakral gitu ya, walimah resmi gitu ya. Tiba-tiba orang yang tidak suka ini kemudian datang ke tempat sonnya, langsung dimatikan, ceklek. Jadi waktu itu mubaliknya berbicara tentang tantangan di masa kini, tentang PKI dan lain sebagainya. Ya. Kemudian orang ini yang memang mbah-mbahnya itu orang PKI gitu ya, kemudian tidak suka, ya datang ke tempat soalnya kemudian dimatikan, ceklek gitu ya. Udah setelah itu terus hening, suasana hening, jadi berubah menjadi sebuah gimana ya, sakral jadi menakutkan, menegangkan gitu ya. Ya tapi kemudian qadarullah ya, beberapa tahun setelah itu ya, orang tadi namanya Fulan ya. Pak Toto ini juga tidak tahu ya, saya juga tidak tahu ya. Itu datang ke rumah dan dia sadar, dia tobat, gitu ya. Ngapunten Mas, ya. Dulu saya itu kalau ingat waktu itu kejadian itu saya itu malu sama jenengan. Saya merasa bersalah dan sebagainya. Ya, sekarang kemudian sudah aktif di masjid, kemudian ya Masya Allah, sudah meninggal beliaunya. Sudah dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Saat itu mungkin kita ada mencela ya. Tapi terus didoakan, didakwai semaksimal kita. Didoakan hidayah untuknya. Suatu saat Allah yang memegang hidayah itu ya, Allah akan memberikan itu. Nah, sikap kita ya kalau kita cari ridho Allah ya, apapun omongan, celaan, insya Allah tidak akan ngefek. Kalau kita itu menjadi semangat karena dipuji orang, nah, berarti ada yang salah dengan kita. Atau kita menjadi lemah karena kemudian kecelaan orang, nah, berarti perlu dikoreksi niat kita. Ya. Kalau dengan omongan orang kita jadi turun, dengan pujian orang kita jadi naik, nah itu berarti kita harus mengkoreksi diri kita, gitu ya. Ke masjid, aktif di pengajian, di kegiatan pemuda, tidak usah orang bilang apa. Udah, kita niat kebaikan ya, nanti lama-kelamaan mungkin dia juga akan ikut ke masjid bersama kita, ikut kegiatan dan sebagainya, diajak ke kebaikan gitu ya. Jadi tidak usah minder ketika dikatakan orang wah sok alim gitu ya, tidak usah minder kata orang, kan banyak orang baru pengen aktif dikatakan sok alim akhirnya nggak jadi ikut kegiatan dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu ya. Kebaikan laksanakan, bismillah. Mungkin itu ada yang ditambahkan? Cukup? Baik, kalau cukup mungkin saya cukupkan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan bisa menjadi menggugah semangat kita bahwa kita ini pemuda harus memanfaatkan masa muda kita, mumpung masih muda, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, diarahkan potensi kekuatan kita menuju kebaikan. Hadiri majelis ilmu, hadiri sholat jamaah aktif. Jadi di masjid itu jangan yang sepuh-sepuh isinya, yang muda-muda gitu kan, yang muda-muda.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.